Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf, NIM D4800870, dan mempresentasikan tentang tugas modul 5 instansi residensial, yaitu tentang cara pembuatan kabel strike dan crossover. Yang pertama, sebelum kita membuat hal tersebut, alangkah lebih baik kita mengetahui fungsi dari komponen-komponen yang ingin kita gunakan. Yang pertama yaitu kabel UTP berfungsi untuk sebagai kabel yang digunakan di sini, yaitu pengertian dari kabel UTP yaitu merupakan kabel yang tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik, seperti namanya sendiri, yaitu unsealed twist pair. Selanjutnya, tang krimping. Tang krimping adalah alat untuk memotong kabel sekaligus untuk mengkrimping RJ45 nanti ketika dikonekkan ke kabel. Halnya yaitu konektor RJ45 adalah untuk sebagai konektor nanti atau ujung kabel 1 dan ujung kabel 2. Ini merupakan konektor yang paling penting untuk koneksi strike dan crossover ini, untuk digunakan pada port LAN komputer maupun port LAN lainnya. Kabel tester yaitu untuk menguji hasil kiriman kita, apa kiriman kita ini salah atau benar. Bila benar, maka lampunya akan menyala secara otomatis. Bila salah, lampunya akan mati pada kabel tester. Akan lebih jelasnya nanti bila sudah cara penggunaan kabel tester. Alat dan bahan. Alat bahan yang digunakan yaitu yang pertama kabel UTP, yang kedua tang krimping. Tang krimping ini banyak jenisnya, tapi yang kita gunakan kali ini adalah tang krimping khusus untuk RJ45. Di sini ada bentuknya yang khusus seperti ini, seperti RJ45. Bentuknya seperti segi 5 ini. Ini seperti bentuk RJ45 ini. RJ45 itu beda seperti segi 5. Ya, yang ketiga konektor RJ45. Yang terakhir yaitu kabel tester untuk mengecek koneksi kabel. Selanjutnya, cara pembuatan koneksi strike. Pada koneksi strike ini ujung kabel 1 dan ujung kabel 2 sama, tidak ada yang disilankan. Biasanya ketentuan warnanya seperti ini. Ini ketentuan warnanya: pin 1 putih oranye, seterusnya sampai pin 8 coklat. Ini untuk lebih jelasnya, ujung kabel 1 warnanya seperti ini, ujung kabel 2 warnanya seperti ini. Sudah jelas sekali untuk warnanya. Untuk langkahnya, yang pertama samakan kabel UTP. Pastikan potong sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, semisal kita ingin membuat koneksi LAN antara komputer satu dan komputer lain dengan panjang 2 meter, maka jangan potong kurang dari 2 meter. Usahakan dilebihkan sedikit agar ketika nanti pemasangan lebih baik estetikanya. Selanjutnya, kupas bagian ujung kabel UTP kira-kira 2 cm. Mengapa 2 cm? Karena ini nanti akan dikonekkan ke RJ45. Jika terlalu panjang, maka ujung kabel ini tidak akan menempel pada ujung konektor RJ45, sehingga estetikanya kurang. Tapi jika terlalu pendek, ujung kabel UTP ini tidak akan menempel pada tembaga RJ45 sehingga tidak terkoneksi. Setelah itu, buka pirinannya seperti ini. Setelah itu diluruskan dan diurutkan sesuai warna tadi yang sudah ditentukan. Setelah lurus dan diurutkan, tinggal potong ujungnya agar sama rata, agar mudah ketika memasukkan di RJ45. Setelah itu tinggal masukkan konektor RJ45 ke dalam kabel. Setelah itu tinggal dikrimping. Nah, perlu diingat-ingat sebelum mengkrimping, pastikan mengecekkan pada warna kabel ini. Jangan sampai salah, karena konektor RJ45 jenis ini ketika sekali krimping biasanya tidak bisa dibongkar lagi, atau kita harus mengganti yang baru. Meskipun harganya cukup murah, ya bila berkali-kali kita melakukan kesalahan, maka ini juga akan berulang kita mengkrimping lagi dan lagi. Selanjutnya yaitu pembuatan koneksi crossover. Pada koneksi crossover ini ujung kabel 1 dan ujung kabel 2 berbeda. Ada beberapa kabel yang disilankan. Biasanya ketentuan warnanya seperti ini. Ini pin 1 untuk ujung kabel 1 itu putih oranye, pin 1 untuk ujung kabel 2 itu putih hijau, dan seterusnya sampai pin 8.
contoh yang sama itu di pin 7 dan pin 8. Pin 7 itu putih coklat di ujung kabel 1, ujung kabel 2 putih coklat di ujung kabel 2. Sama pin 8 juga seperti itu, warnanya sama. Untuk langkah selanjutnya itu sama saat kita membuat koneksi strike, yaitu yang pertama siapkan kabel UTP. Setelah kabel UTP siap, potong kabel UTP sesuai dengan kebutuhan tadi, sesuai dengan tadi. Yang kedua, kupas ujung kabelnya kira-kira 2 cm. Sudah saya jelaskan sebelumnya karena agar terlihat bagus saja dan juga terkoneksi dengan benar. Selanjutnya, buka pilihan kabel, luruskan sesuai dengan urutan warna. Selanjutnya, potong lurus agar kita mudah memasukkan ke dalam RJ45. Setelah itu, sebelum kita crimping, pastikan warnanya sesuai dengan ketentuan tadi untuk crossover. Nah, setelah itu tinggal crimping. Nah, setelah pengkrimpingan, kita melakukan pengecekan kabel dengan cara seperti ini. Masukkan kabel pada ujung kabel 1 pada UTP port TX yang itu besar ini. Ini namanya kabel tester atau LAN tester biasanya. Selanjutnya masukkan atau colokan ujung kabel 2 pada anak tester yang kecil ini. Setelah itu menggeser saklar pada port otomatis, lalu nyalakan LAN tester tersebut. Jika lampu LED 1-8 menyala, maka kabel UTP ini tidak bermasalah. Tapi jika ada yang mati atau beberapa yang mati, pasti ada masalah, sehingga kita harus membuat ulang kabel ini. Selanjutnya pemanfaatan kabel strike. Untuk pengenalan kabel strike antara lain yaitu menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan antara komputer dengan LAN atau modem pada modem, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel, menghubungkan switch pada router, menghubungkan hub ke router. Untuk pemanfaatan kabel crossover yaitu menghubungkan dua buah komputer secara langsung, menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.